Pemirsa, pemulangan paksa jenazah pasien corona oleh pihak keluarga di 3 rumah sakit di Makassar, Sulawesi Selatan viral di media sosial. Kurangnya edukasi dan longgarnya pengamanan diduga melatar belakangi kasus pengambilan paksa jenazah ini. Selama sepekan terakhir, ada 3 peristiwa pemulangan paksa pasien corona oleh pihak keluarga. Pemulangan paksa ini dilatar belakangi karena kurangnya edukasi kepada masyarakat, terutama dalam hal protokol penanganan corona. Kota Makassar, Sulawesi Selatan, ada 3 kejadian serupa yang terjadi di beberapa rumah sakit. Salah satunya video pemulangan jenazah pasien COVID-19 yang terjadi di Rumah Sakit Stella Maris. Keluarga yang mencoba membawa jenazah PDP keluar dari rumah sakit dihalangi oleh petugas yang berjaga sempat viral di media sosial. Peristiwa yang sama juga terjadi di Rumah Sakit Dadi yang merupakan rumah sakit rujukan corona. Kejadian pemulangan paksa ini terekam oleh kamera pengawas. Pihak keluarga menerobos masuk ke ruang perawatan dan membawa jenazah pasien yang meninggal dunia untuk dimakamkan tanpa protokol kesehatan. Sementara itu di Rumah Sakit Lampung Baji, puluhan massa juga menerobos masuk ke ruang perawatan untuk mengambil pasien PDP yang sudah meninggal dunia. Maraknya peristiwa pengambilan jenazah paksa ini membuat aparat kepolisian akan menindak tegas para pelaku. Kita amankan rumah sakit, tidak ada lagi nanti yang akan mengambil paksa dari pasien ODP maupun PDP, karena itu sangat berbahaya. Bukan berbahayanya bukan buat kami, tapi buat masyarakat itu sendiri, karena ini sangat menular. Seperti contoh misalkan mau masalah jenazah, itu juga sama. Dan pasti akan menular bukan buat yang bersangkutan, tapi buat orang lain juga. Kita tindak secara hukum, yaitu apabila melakukan mengganggu ketertiban umum bisa. Ya. Selain itu, untuk menjaga keamanan dan ketertiban, setiap rumah sakit akan ditempatkan 10 personel kepolisian. Tim Liputan iNews melaporkan. Pasien positif corona di Indonesia hari ini bertambah 672 orang, menjadi total 31.186 orang. 1.851 diantaranya meninggal dunia, sementara 10.498 orang dinyatakan sembuh. Telah melakukan pemeriksaan spesimen sebanyak 11.924 spesimen, baik dengan menggunakan real-time PCR maupun dengan menggunakan tes cepat molekuler. Sehingga total yang sudah kita periksa sampai saat ini adalah 405.992 spesimen. Dari pemeriksaan ini kita dapatkan bahwa didapatkan kasus konfirmasi positif naik 672, sehingga totalnya menjadi 31.186 orang. Kalau kemudian kita rinci lebih detail lagi dari kasus konfirmasi COVID-19 ini, kita lihat DKI Jakarta hari ini melaporkan penambahan sebanyak 163 kasus baru. Namun juga pada hari ini dilaporkan 294 kasus sembuh. Kemudian Jawa Timur melaporkan hari ini ada penambahan 113 kasus. Kasus sembuh yang dilaporkan 48 kasus. Kemudian Sulawesi Selatan ada 64 kasus, Papua 59 kasus, dan Jawa Tengah 51 kasus. Dari keseluruhan provinsi ini kita lihat data per hari ini sudah ada 21 provinsi yang melaporkan kasus kurang dari 10, bahkan 8 diantaranya melaporkan tidak ada kasus sama sekali. Sebagai contoh, Kalimantan Tengah hari ini tidak melaporkan ada kasus baru, namun melaporkan ada 11 kasus yang sembuh. Kemudian kita lihat ada 10 provinsi yang kenaikannya di bawah 5, di antaranya adalah Sulawesi Tenggara hari ini melaporkan 2 kasus baru positif, tapi ada 10 kasus yang sudah sembuh. Demikian juga Sulawesi Barat, Kepulauan Riau ada 1 kasus yang sembuh 5 orang. Inilah yang kemudian kita yakini bahwa sebagian besar masyarakat kita telah memahami betul tentang
hal-hal yang bisa dilakukan untuk mencegah terjadinya penularan COVID-19. Saudara-saudara, protokol kesehatan dan kebiasaan untuk melakukan pencegahan ini adalah gambaran bahwa kita akan siap dengan tatanan hidup yang baru yang membiasakan kita hidup sehat dan aman dari COVID. Kasus sembuh total yang dilaporkan adalah hari ini kasus sembuh naik 591 orang sehingga totalnya menjadi 10.498 orang. Meninggal 50 orang sehingga totalnya menjadi 1.851 orang. 422 kabupaten kota telah terdampak di 34 provinsi dan kita masih melakukan pemantauan terhadap ODP sebanyak 40.370 orang dan PDP 14.197 orang. Saudara-saudara, kita harus meyakini betul bahwa upaya bersama tidak terputus untuk merubah perilaku kita agar mengikuti tatanan yang baru dengan kemudian mengedepankan protokol kesehatan. Inilah yang menjadi satu-satunya cara saat ini untuk melawan COVID-19. Ratusan pengunjung dari berbagai daerah putar balik karena hendak berwisata di Mojokerto, Jawa Timur. Tidak hanya putar balik, mereka juga diberi hukuman jika kedapatan tidak memakai masker. Warga ini dihukum lantaran tidak menggunakan masker saat berkendara. Ia hendak berlibur di kawasan wisata Pacet, Mojokerto, Jawa Timur. Selain menghukum push up, sejumlah warga juga diminta melafalkan Pancasila bersama-sama. Pancasila, 1. Ketuhanan Yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Kebanyakan mereka hendak berlibur karena sudah bosan di rumah. Padahal kawasan wisata ini masih tutup karena pandemi COVID-19. Wisata kan masih tutup, masih jalan-jalan, kenapa? Bosan aja di Bosan kenapa? ya ada pandemi, terus kerja ya libur. Cuma jalan-jalan apa? Cari makan. Mau cari makan. Tapi tahu kan kalau tempat wisata tutup? Iya tahu. Nah, kenapa masih jalan-jalan sini? Ya nggak apa-apa, jalan-jalan aja. Sumpah di rumah atau gimana? Iya, Bosan di rumah? ya bosan di rumah. Seluruh kendaraan roda 4 hingga roda 2 pun diminta putar balik. Razia menggunakan masker pun dilakukan dan diberi teguran hingga himbauan. Di mana banyak orang masuk ke Pacet ini yang luar biasa dan juga di jalur-jalur ini kan sudah pada penuh semua. Jadi terpaksa kita tutup, ya kan? Ini demi kebaikan mereka semua. Ratusan orang dari Malang, Gresik, Sidoarjo, dan Surabaya hendak memadati kawasan wisata sejak pagi. Kawasan wisata Pacet terkenal dengan pemandian air panas hingga kawasan tanaman hutan. Hingga kini tempat wisata ini masih tutup untuk menekan penyebaran COVID-19. Dari Mojokerto, Jawa Timur, Solahuddin, iNews melaporkan. Meski masuk dalam zona merah pandemi corona, objek wisata pemandian Karanganyar di Kabupaten Simalungun, Sumatera Utara sudah dibuka kembali dan ramai dikunjungi warga. Tidak ada petugas kesehatan yang berjaga, pengunjung pun mengabaikan protokol kesehatan. Beginilah suasana di lokasi objek wisata pemandian Karanganyar yang terletak di Kabupaten Simalungun, Sumatera Utara. Ratusan pengunjung memadati pemandian dan mengabaikan protokol kesehatan selama berada di lokasi. Sayangnya tak ada satupun petugas yang berjaga mulai dari pintu masuk hingga lokasi wisata. Pengunjung yang berasal dari berbagai daerah di Sumatera Utara ini bebas masuk tanpa ada pemeriksaan kesehatan. Ya, senang lah. Nah, kenapa itu? Karena tempat wisata sudah dibuka kembali. Ini udah berapa lama ini Bang tutup Bang? 2 bulan. 2 bulan ya. Ya. Kenapa tutup katanya?
karena COVID itulah Jadi abang kemarin sama siapa nih? sama keluarga. Bawa keluarga. Dibukanya kembali lokasi pemandian ini pun disambut baik oleh warga sekitar yang berjualan. Alhamdulillah lah bisa eceknya dapat untuk uang belanja gitu. Sudah rame lagi ya? Sudah rame lagi. Jadi Meski masuk dalam zona merah pandemi corona dan belum menerapkan kenormalan baru, pemerintah daerah sudah membuka kembali sejumlah objek wisata di Simalungun seperti Tiga Ras dan Danau Toba. Dari Simalungun, Sumatera Utara, Dharma Setiawan, iNews melaporkan. Yogyakarta International Airport atau YIA di Kabupaten Kulon Progo, Yogyakarta beroperasi pada masa kenormalan baru dengan protokol penanganan COVID-19. Jumlah penerbangan yang melalui bandara YIA juga semakin bertambah. Belum tahu ya, kalau di pengumuman tanggal 5 harusnya. Mulai 1 Juni, Bandara Yogyakarta International Airport (YIA) di Kulon Progo telah melayani 35 penerbangan setiap harinya. Dengan penerapan status kenormalan baru, calon penumpang bisa mengakses semua fasilitas bandara meski tetap dengan penerapan protokol penanganan COVID-19. Selain penempatan alat pantau suhu tubuh, seluruh calon penumpang, mitra bandara dan petugas wajib menggunakan masker di area bandara. Calon penumpang juga harus menjaga jarak aman. Bandara menjadi salah satu area wajib untuk menggunakan APD. Salah satunya adalah masker. Jadi seluruh penumpang yang mengakses bandara menggunakan masker. Kemudian mereka juga harus mengikuti aturan bandara yang menerapkan physical distance. Dari mulai datang sampai dengan di boarding lounge, kemudian ke garbarata sampai dengan pesawat ini diberlakukan physical distance. Dengan penambahan jumlah penerbangan setiap harinya, jumlah penumpang yang melalui Bandara YIA juga meningkat dari sekitar 400 orang pada periode Maret hingga Mei menjadi 1.700 orang sejak 1 Juni. Tetapi hingga kini Bandara YIA masih melayani rute penerbangan lokal. Rute penerbangan internasional baru akan beroperasi September 2020. Dari Kulon Progo, Yogyakarta, Budi Utomo, iNews melaporkan. Pemirsa, mulai 8 Juni besok, Pemprov DKI Jakarta mengizinkan ojek untuk beroperasi mengangkut penumpang. Meski demikian, ada sejumlah protokol kesehatan yang harus dilakukan baik oleh pengemudi maupun penumpang. 8 Juni 2020, ojek kembali diizinkan mengangkut penumpang. Hal ini berdasarkan keputusan Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta nomor 105 tahun 2020 tentang pengendalian sektor transportasi untuk pencegahan COVID-19 pada masa transisi menuju masyarakat sehat, aman, dan produktif. Namun ada sejumlah protokol kesehatan yang harus dilakukan baik oleh pengemudi maupun penumpang ojek. Atas nama Mbak Revi ya? Iya, betul. Oke, sesuai alamat ya Mbak? Iya. Nah, mulai 8 Juni mendatang, ini pengendara ojek online sudah diperbolehkan untuk mengangkut penumpang. Tapi penumpang juga harus memiliki catatan seperti tetap menggunakan masker, kemudian membawa helm sendiri, dan ini akan disemprot cairan disinfektan. Nah, seperti itu. Kemudian ada peralatan tambahan nih yang digunakan oleh pengendara dari ojek online, yaitu partisi portable. Partisi portable ini adalah sebagai penyekat antara penumpang dan juga pengendara agar dapat memutus mata rantai COVID-19. Sejumlah hal juga diatur dalam keputusan Disub DKI Jakarta terkait dengan operasional ojek. Di antaranya, pengemudi dan penumpang wajib memakai masker dan hand sanitizer, dilarang beroperasi di wilayah pengendalian ketat, disinfeksi rutin pada motor dan helm. Ojek online wajib menggunakan jaket dan helm perusahaan, serta tanggal dimulainya aturan ini berlaku, yaitu pada 8 Juni 2020. Sebelumnya, selama masa PSBB di ibu kota, ojek dilarang membawa penumpang untuk mencegah persebaran corona. Ojek hanya diizinkan mengantar barang atau makanan. Tim Liputan iNews melaporkan.
MNC Peduli menyalurkan bantuan alat pelindung diri dan vitamin C bagi tim medis yang bertugas di Rumah Sakit St. Carolus. Bantuan ini diharapkan bisa meningkatkan semangat tim medis dalam menangani pasien terjangkit virus corona. Sebagai garda terdepan dalam penanganan COVID-19, para tenaga medis mengambil risiko yang besar. Mereka harus menjalankan tugas merawat pasien yang terinfeksi COVID-19 meskipun kemungkinan mereka dapat tertular cukup tinggi. Untuk itu, MNC Peduli sangat mengapresiasi kinerja para tenaga medis dan peduli terhadap keselamatan mereka dalam menjalankan tugas mulianya. Membantu mengurangi risiko terpapar virus corona, MNC Peduli menyerahkan bantuan alat pelindung diri dan vitamin kepada Rumah Sakit St. Carolus, Jakarta Pusat. Ya, hari ini MNC Peduli menyalurkan bantuan ke Rumah Sakit St. Carolus yang adalah salah satu rumah sakit rujukan COVID-19. Hari ini kami memberi bantuan berupa face shield, surgical mask, disinfektan, hand soap, dan juga vitamin C. Harapannya tentu bisa membantu tim medis di rumah sakit ini agar bisa menangani semua case COVID dengan baik dan juga dengan perlengkapan yang memadai. Segenap pengurus Perhimpunan St. Carolus mengucapkan banyak terima kasih, luar biasa, dan kami mengapresiasi bantuan yang kami terima hari ini dan cukup signifikan untuk kami gunakan menjadi bagian untuk melindungi staf kami. MNC Peduli mengajak seluruh masyarakat Indonesia berdonasi untuk bersama-sama mewujudkan kebutuhan para tenaga medis dalam menangani wabah corona, serta membantu masyarakat kecil yang terdampak secara ekonomi. Tim iNews melaporkan. Pemirsa, mari kita dukung para pejuang kemanusiaan dengan peduli melawan penyebaran virus corona. Bantuan bisa disalurkan melalui rekening yang tertera di layar televisi Anda. Pemakaman 3 korban meninggal dunia dalam kecelakaan helikopter Mi-17 milik TNI AD diiringi isak tangis keluarga. Selengkapnya sesaat lagi, jangan kemana-mana, kami akan segera kembali.